karena ada kesalahan nama. Ternyata SKP-nya Pak Hanif itu yang kemarin juga salah, harusnya Haniyat. Ternyata ketek-ketek oleh saya Hanif, jadi tidak pakai E. Kemarin diganti lagi. Bapak Ibu, sebenarnya pada waktu mengikuti BIMTEK di BKPP kemarin, banyak yang dibahas itu sebenarnya kepegawaian secara umum, jadi tidak hanya dari pendidikan. Kemudian karena dari pendidikan itu cukup banyak, kemarin dari dinas kemudian mengambil inisiatif dari Mbak Wulan untuk mengadakan kegiatan lagi, untuk mengundang khusus yang dari dinas. Jadi dari Korwil, kemudian dari SMP, dan mengundang BKPP. Jadi kalau yang pertama itu BKPP yang mengundang setiap penanggung jawab kepegawaian untuk mengikuti pelatihan. Yang kemarin yang terakhir itu dinas yang mengundang, tetapi narasumbernya itu dari BKPP. Karena biar terjadi bersamaan persepsi. Nah, yang saya tidak akan menjelaskan kaitan dengan aturannya, Bapak Ibu bisa mencari sendiri. Cuman ada perubahan dari yang Permenpan RP yang sebelumnya kaitan dengan SKP yang nomor 8 tahun 2021 kemudian berubah menjadi nomor 6 tahun 2022. Perbedaannya kalau yang tahun 2021 di sana adalah sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Jadi kemarin makanya Bapak Ibu yang P3K itu juga diminta mempersiapkan, tetapi dari peraturannya itu bunyinya itu pegawai negeri sipil. Tapi yang Permen RP nomor 6 tahun 2022 itu sudah ASN. Jadi tidak hanya pegawai negeri sipil tetapi sudah ASN. Jadi ASN ada dua, ada PNS dan ada P3K. Jadi sudah mengakomodasi P3K. Dan nanti di sana tetap P3K akan membuat sebenarnya SKP dari kepala sekolah itu di breakdown kepada pegawai di seluruh instansi bawahannya itu sebenarnya itu tidak hanya ASN. Jadi ketika membreakdown tugas-tugas dari kepala sekolah itu otomatis semua pegawai termaktub di sana di dalam bagaimana kepala sekolah membagi ada dialog kinerja. Bahasanya dialog kinerja, tapi kalau bahasa kita itu rapat pembagian tugas. Jadi ada dialog kinerja itu sebenarnya membagi habis apa yang menjadi program kepala sekolah, apa yang menjadi target-target kepala sekolah, kemudian dibagi habis kepada seluruh karyawan, guru dan karyawan di sekolah tersebut. Jadi alurnya seperti itu. Nah setelah dibagi habis, baru kemudian setiap guru itu membuat sasaran kinerjanya. Dan kemarin sudah disepakati untuk kepala sekolah, nanti kepala sekolah tersendiri karena SKP-nya sedikit berbeda. Itu hanya ada dua yang diintervensi. Jadi kita bawahan itu mengintervensi dari SKP atasan kita. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari SKP atasan kita. Kepala, kalau yang SMP atasannya adalah kepala dinas. Kalau yang SD itu Pak Roto. Jadi kemarin disepakati seperti itu. Jadi kalau yang SMP nanti atasannya adalah kepala dinas. Yang diintervensi oleh kepala sekolah itu hanya ada dua. Itu hanya dua hal yang diintervensi. Ini Bapak Ibu. Kalau yang SKP tahun 2021 kemarin itu dari Mbak Wulan itu hanya satu, yaitu meningkatnya kualitas akses pendidikan masyarakat. Itu yang diintervensi, semua kepala sekolah hanya mengintervensi itu dari kepala dinas. Nah di tahun ini ada dua yang diintervensi, meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dua ini yang diintervensi. Jadi nanti kepala sekolah punya SKP kepala sekolah yang jelas wajib itu kan ada tiga. Ada manajerial, kemudian supervisi, kemudian kewirausahaan. Itu kemudian, nah kalau itu harus ada, itu harus muncul dan kita akan mengintervensi salah satu dari tiga tersebut. Nah cuma di
kemudian karena kita tidak pernah lepas dari Permenpan RB 16 tahun 2009, maka kalau hanya seperti itu, ada beberapa hal yang tidak bisa masuk di sana. Termasuk kepala sekolah sendiri. Kalau kepala sekolah memiliki SKP kaitan dengan pribadi, pengembangan diri, pembuatan publikasi dan seterusnya, itu bisa tidak masuk di sana. Maksudnya dipaksakan juga bisa, cuman kemudian di sekolah kita saya tambahkan ada peningkatan terlaksana kualitas pembelajaran yang baik atau kualitas pembelajaran, kemudian sama peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi di SMP kita nanti Bu Kepala memang mungkin nanti Bu Kepala bisa menambahkan, saya buatkan 5 tersebut yang menjadi SKP-nya kepala sekolah. Nah kita guru akan mengintervensi dari salah satu dari kelima tersebut. Jadi SKP kita nanti saya jelaskan di belakang, aplikasinya sudah saya share di grup. Jadi dari kelima tersebut dari SKP kepala sekolah itu kita akan mengintervensi mana yang cocok. Contoh, ada Bapak Ibu menjadi wali kelas. Wali kelas berarti kaitan dengan manajerial. Maka yang mengintervensi dari manajerial, dari kepala sekolah misalnya. Panjenengan kemudian meningkatkan pengembangan diri, ada kaitan dengan apa ya, PKB-nya, itu bisa masuk ke profesionalitas dari pendidik dan tenaga pendidikan. Nanti tinggal, memang saya buat tinggal milih saja. Aplikasi dari BKPP itu ngetik manual semua sebenarnya. Jadi ngetik manual semua, nanti beberapa sudah saya buat otomatis seperti tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik pilih-pilih itu nanti sudah jadi. Nah itu alurnya Bapak Ibu. Jadi dari kepala dinas diintervensi oleh kepala sekolah, kemudian SKP kepala sekolah diintervensi oleh ASN yang ada di sekolah tersebut. Kemudian saya perkirakan maksimal ini saya buatkan 11 item. Itu sudah mungkin sudah banyak, artinya kadang-kadang nanti ada yang hanya 4, hanya 5 seperti itu. Tapi minimal nanti Bapak Ibu semua bisa dimasukkan setiap tahun. Nah, SKP yang kita buat ini berbeda dengan yang lalu, yang tahun 2021 itu kan buat 2 itu berbeda. Semester 1, semester 2 karena ada aturan yang berbeda. Sekarang 2022 kita dipaksa memang harus buat. Aturannya keluar bulan Februari 2022. Kemudian kita mendapatkan sosialisasi itu bulan apa kemarin? Oktober kalau tidak salah. Mau tidak mau, nah perintah dari atas sana SKP 2022 harus sudah dibuat. Kan mundur. Artinya sudah dilalui kita buat. Jadi artinya yang sudah dilalui kemudian nanti akan kita buat. Nah, semoga nanti 2023 tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti kita sudah akan punya kontrak kerja dengan pimpinan, dengan kepala sekolah. Jadi kontrak kerja dengan kepala sekolah kita membuat SKP. Baru nanti ada evaluasi per semester. Kemarin dari dinas itu disepakati evaluasinya per semester, tidak per triwulan. Kalau di permennya itu sebenarnya adanya evaluasi triwulan. Cuman saya tanyakan ke Pak Broto kemarin, kesepakatan saja. Dan kita di dinas kesepakatannya adalah kita buat evaluasinya semester. Jadi ada semester Januari, Juni, kemudian Juli, Desember evaluasinya. Dan tahunan. Kalau tahunan berarti hanya tinggal kebutuhan saja. Kemarin karena juga meraba, jadi yang kemarin naik pangkat ini saya buatkan 3. Semester 1, semester 2 tahunan. Entah nanti yang digunakan yang mana. Cuman intinya SKP-nya 1 di awal tahun, dibuat di awal tahun, kemudian ada evaluasi. Nah, perbedaan yang signifikan dari SKP yang sekarang sudah terpisah dengan angka kredit. Jadi sudah tidak ada angka kredit. Kemudian pimpinan sudah tidak memberi nilai angka. Di sana tidak ada nilai angka, kemarin kan ada nilai 90 berapa gitu ya. Ini sudah nggak ada lagi, tidak ada. Jadi dan sebenarnya dari penjelasan BKPP itu tugas utama kita kalau guru itu kan berdasarkan Permenpan RB 16/2009. Cuma
apabila ada tugas-tugas tambahan yang dirasa itu esensi dan itu menjadi tupoksi, nah kita tidak boleh menolak dan itu bisa dimasukkan menjadi tugas utama. Boleh. Tugas utama dan tugas tambahan bobot nilainya sama. Artinya, jadi entah kan kalau kemarin kan ada tugas tambahan yang kerjaannya berat, tetapi bobot nilainya sedikit. Nah sekarang sama. Jadi antara tambahan dan tugas utama menjadi satu frame, termasuk nanti perilaku itu di dalam satu frame. Nah ini alur pikirnya. Nah kemudian Bapak Ibu aplikasi yang sudah saya share, Bapak Ibu bisa, kalau yang sudah membuka laptop bisa dibuka, itu saya del semua, saya kosongi semua. Nah saya akan langsung saja berkaitan dengan aplikasinya SKP. Ini sudah modifikasi dari saya, jadi yang bukan murni dari PKPP sudah saya buat. Jadi ini halaman identitas. Kita nanti kita punya 2 kepala dinas. SKP kita, atasan kita itu Pak Darno dari SKP, kemudian evaluasi semester 1 itu masih Pak Darno. Tapi di evaluasi semester 2 itu sudah Pak Heru, karena sudah berganti. Cuman bedanya sekarang SKP-nya lebih enak. Untuk guru yang tanda tangan itu hanya kepala sekolah, tidak sampai kepada dinas. Namanya kepala dinas dimunculkan di situ sebagai atasan kita, tetapi tidak ada tanda tangannya. Jadi hanya yang tanda tangan kepala dinas itu hanya SKP-nya Bu Kepala. SKP-nya kepala sekolah itu yang tanda tangan kepala dinas. Untuk guru itu cukup berhenti di kepala sekolah. Ya, jadi ini lebih intinya lebih mudah lah. Tidak nunggu-nunggu. Mungkin nanti seandainya ada revisi ketika dikumpulkan untuk pemberkasan. Ini salah. Gantinya pun lebih enak. Karena yang tanda tangan hanya kepala sekolah. Jadi itu lebih mudah. Karena memang kontrak kerja kita itu dengan kepala sekolah. Makanya yang menilai kan juga kepala sekolah. Yang menilai di kinerja kita nantinya kan juga kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kontrak kerjanya itu nanti dengan kepala dinas. Nah kemudian yang tidak bisa dibuat otomatis sebenarnya nanti berkaitan dengan ekspektasi pimpinan. Itu sebenarnya yang ngisi nanti adalah pimpinan atau kepala sekolah. Cuma di aplikasi ini saya buatkan otomatis sesuai ekspektasi gitu. Cuman beberapa catatan nanti Bapak Ibu tetap harus ngetik. Contoh kemarin ada penilaian dari stakeholder kemudian dari rekan sejawat. Kemarin yang naik pangkat hanya saya buatkan misalnya yang Bu Nani, rekan sejawatnya tak carikan yang guru matematika Pak Sri Sunarno misalnya gitu. Kemarin yang Bu Asti saya buatkan yang teman sejawatnya karena namanya harus dituliskan di sana. Di evaluasinya. Ini yang mengevaluasi, yang memberikan penilaian siapa, itu ditulis di sana. Jadi kalau yang stakeholder kemarin saya kasih wali murid gitu. Artinya yang kan kebetulan kemarin menjadi wali kelas itu kan, wali kelas kan bisa komunikasi dengan wali murid, dengan orang tua murid itu memberi penilaian misalnya gitu. Nah itu yang harusnya nanti tetap beberapa diketik manual. Nah untuk perilaku kerja, ini saya pokoknya lompat-lompat gitu ya. Untuk perilaku kerja, kinerja berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu ada apa saja Bapak Ibu perilaku kinerjanya? Nah, sebentar. Nah ini. Nah ini. Kalau yang Permenpan RB 8 2021 ada orientasi pelayanan, ada komitmen, ada inisiatif kerja, ada kerjasama, ada kepemimpinan. Kalau yang sekarang adalah berakhlak, itu yang digunakan. Jadi nanti sudah ada kata-kata bakunya di sana. Sudah ada kata-kata bakunya dan tidak boleh diubah. Maka di aplikasi sudah ada kata-kata bakunya, cuma nanti di penilaian dari pimpinan itu yang diketik manual.
Jadi nggak kelihatan Pak ya? Ini. Jadi berakhlak, berorientasi pelayanan yang pertama, A-nya akuntabel, yang ketiga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang nanti yang di perilaku kerjanya ini semua. Masing-masing itu ada 3 komponen kalau tidak salah, masing-masing item ini. Nah, maka di SKP-nya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di aplikasi itu tadi saya kasih nama saya nih, nanti Pak Jenengan isikan sendiri. Isikan sendiri. Untuk instansi itu kita itu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Jangka waktu penilaiannya adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Jadi ini tidak kaitan dengan kemarin dengan tanggal 1 libur dan seterusnya. Yang namanya periode tidak pengaruh. Beda dengan tanda tangan. Kalau tanda tangannya nanti sudah dicari yang hari efektif. Periodenya itu ini sudah jelas semua, saya pikir. Ini atasan, ini atasan kita. Ada ini memang saya buatkan seperti ini. Nah, kemudian yang pertama Bapak Ibu membuat SKP. Buat SKP ini ada menu, ada sheet SKP CF di sini. Oke, SKP CF yang ada di sini ini masih kosong semua. Oke. Nah, yang pertama adalah rencana hasil kinerja atasan yang diintervensi yang saya katakan tadi. Nah, di aplikasi saya sudah saya buat. Panjenengan tinggal diklik di sini, dipilih yang mana. Misalnya kaitan dengan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas. Jangan itu, saya ambil yang ini karena yang akan saya buat yang pertama itu kaitan dengan pembelajaran, itu otomatis yang pertama. Sama seperti SKP yang kemarin Bapak Ibu, panjenengan tinggal pilih. Yang pertama otomatis adalah kaitan dengan perencanaan gitu. Saya malah nggak kelihatan. Perencanaan. Ya, perencanaan ya, terus ya. Nah, maka di bagian kanan sudah otomatis Bapak Ibu. Ini sudah saya buat otomatis. Kalau ini saya hapus, dia akan hilang. Ini seharusnya memang diketik manual indikator ini. Cuma saya buat otomatis. Ketika ini dipilih, maka di sini sudah saya buat referensi, itu sudah akan otomatis muncul. Kuantitas itu bunyinya jumlah dokumen perencanaan pembelajaran atau bimbingan. Kualitasnya itu prosentase terlaksananya perencanaan, kemudian waktu itu ketepatan waktu terlaksananya perencanaan. Nah, kemudian dan panjenengan yang isi di sini. Ini misalnya dokumen kita perencanaan sebenarnya kita akan membuat per semester gitu. Kita buat dalam 1 tahun itu ada 2 perencanaan. Ada 2 perencanaan di sini. Dokumen, kemudian ini targetnya kita akan buat 100%. Di sini panjenengan juga tinggal pilih persentase. Kemudian waktunya ini 1 tahun, waktunya 1 tahun. Walaupun pengerjaannya adalah di awal tahun dan awal semester, tahun pelajaran. Oke, ini 12 bulan. Ada pilihannya. Ada. Jadi mungkin ada beberapa kalau yang ini tidak muncul mungkin office-nya ya. Dulu ada beberapa yang ini nggak muncul ternyata office-nya. Oke, nanti kemudian tinggal lanjut yang kedua dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, ada analisis, kemudian ada tindak lanjut. Tinggal dipilih semua. Sama yang diintervensi juga sama. Misalnya di sini kaitan pendidikan, kemudian di sini pelaksanaan. Nah, ini untuk pelaksanaan kita buat kesepakatan saja. Jadi kita buat seakan-akan kita buat laporan saja. Jadi ada 12. Jadi pelaksanaan per bulan sebenarnya kita punya laporan. Jadi melalui pelaksanaan kita ada laporan setiap bulan. Sama seperti di kinerja kita kan sebenarnya ada laporan tiap bulan. Jadi kita buat
nanti di sini kuantitasnya adalah ada 12, kemudian di sini berupa laporan. Jadi laporan pelaksanaan pembelajaran, intinya begitu. Laporan. Ini 100%, targetnya 12 bulan. Oke. Nah, hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk rencana hasil kerja, namanya hasil kerja kan terlaksananya. Jadi bahasanya bahasa hasil. Jadi terlaksananya, tercapainya, terbentuknya. Kalau misalnya ada hasil karya misalnya gitu. Jadi bahasanya adalah bahasa hasilnya. Hasilnya apa? Kemudian indikator kinerjanya adalah indikator untuk bisa dievaluasi. Untuk dievaluasi maka hasilnya kayak apa? Ini nanti panjenengan bisa teruskan sampai pada rencana tindak lanjutnya, RTL-nya. Jadi tindak lanjut dari hasil analisis. Panjenengan bisa dibuat di sini. Berarti nanti ada ya, untuk pembelajaran berarti ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, ada analisis, kemudian ada tindak lanjut. Ada 5 hal untuk pembelajaran. Karena memang dokumennya beda-beda. Kalau misalnya evaluasi, kita sepakati saja. Nanti kita buat ada evaluasi, misalnya UTS semester, berarti ada 4. Ada 2 UTS, ada 2 semester. Berarti akan ada 4 evaluasi. Walaupun panjenengan ada evaluasi di harian misalnya, tapi kita biar tidak banyak itu maksud saya, nanti kita buat 4 saja di dalam dokumen atau laporan evaluasinya. Jadi nanti kalau diminta dokumennya kan dokumen yang diberikan ke siswa, ada laporan UTS-nya, kemudian ada semester. Nah itu dokumennya, dokumen bukti hasilnya, ada evaluasinya, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah kemudian ini untuk 5 hal, tidak saya teruskan ya. Bapak Ibu sudah paham ya, kaitan dengan ini sampai dengan tindak lanjutnya. Jadi nanti tinggal dipilih gitu. Nah sekarang yang lain, Bapak Ibu ada tugas-tugas tambahan, tapi sebenarnya bukan tambahan. Yang ada di Permenpan RB 16 tahun 2009 itu berarti bukan tugas tambahan, tapi sebenarnya tugas kita. Wali kelas misalnya, kemudian ada pembina ekstra, kemudian ada wakil kepala sekolah. Bapak Ibu masukkan di sini sudah tidak peduli lagi dengan angka kreditnya. Kalau kemarin kan saya buat aplikasinya harus mikir ini. Wali kelas, kalau wali kelas di angka kredit sendiri, padahal nanti nilainya itu terpaket. Kan nah ini sudah nggak mikir itu lagi. Wali kelas ya masukkan wali kelas, kepala perpus masukkan kepala perpus, wakil kepala sekolah masukkan wakil kepala sekolah. Contoh saya buat, kalau misalnya di sini wakil kepala sekolah misalnya, berarti intervensinya kaitan dengan apa dari kepala sekolah? Kalau wakil kepala sekolah, berarti mengintervensi kaitan dengan manajerial, ya kan? Jadi mengintervensi dengan manajerial karena berkaitan dengan manajemen sekolah, misalnya gitu. Jadi ini kaitan dengan tugas-tugas manajerial. Bapak Ibu, mungkin di sini nanti bisa saya tambahkan kalau ada tugas-tugas tambahan kaitan dengan wirausahaan. Karena kemarin saya lihat itu belum ada ya mengintervensi kewirausahaan itu. Contohnya sebenarnya misalnya kantin sekolah gitu, itu kewirausahaan. Tapi mungkin di aplikasi saya ini baru yang ada di Permen Pan RB yang saya masukkan di referensinya, yang baku dulu. Nanti kalau yang seperti itu masukkan di tugas tambahan kalau tidak ada di situ. Cuman kalau di tugas tambahan itu mengintervensinya itu di strip, tidak mengintervensi SKP kepala sekolah yang mana kosong. Ada kemana ada tugas tambahan gitu saja. Misalnya tugas-tugas manajerial, ini kan saya pilih. Ini memang kecil-kecil Bapak Ibu tulisannya. Besar itu. Nah, ini ada wakil kepala sekolah, gitu. Saya masukkan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Nah ini sudah saya sudah otomatis juga. Nanti jumlah laporan pelaksanaan sebagai tugas wakil kepala sekolah, persentase terlaksananya, kemudian ketepatan waktu terlaksananya gitu. Jadi ini
tinggal dimasukkan intervensinya yang mana, sudah otomatis panjenengan inputnya di sini. Maka kepala sekolah, nah targetnya ada berapa laporan gitu, dalam 1 tahun misalnya 2, buat laporannya per semester misalnya, berarti ini dua laporan, ya, buat 2 laporan, sama seperti misalnya wali kelas, bisa 2, bisa 4. Kalau 4 berarti per triwulan, kalau 2 berarti per semester misalnya. Di sini targetnya 100%. Jangka waktunya 12 bulan. Ya, ada ini tugas-tugas manajerial. Kemudian kalau panjenengan pengembangan diri itu kaitan dengan ini tadi salah ya. Ini pembelajaran berarti salah baca ya. Nah, kalau misalnya pengembangan diri kemudian buat karya itu maksudnya sebenarnya di profesionalitas. Maka mengintervensi kaitan dengan peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dimasukkan di situ. Misalnya panjenengan ikut diklat, maka dipilih di sini diklat misalnya diklat 30 jam misalnya, setahun ikut 2 kali misalnya. Aplikasinya saya buat nanti per semesternya itu dibagi 2. Jadi biar mempermudah. Jadi nanti panjenengan bisa evaluasinya bisa ikut manual. Ini kemudian laporan. Aman sebenarnya Bapak Ibu dalam 1 tahun minimal bikin, kan kita kemarin minimal 1 gitu ya. Tapi panjenengan buat 2 saja. Semester 1 sekali, semester 2 sekali. Seminar juga begitu, semester 1 sekali, semester 2